Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia ya. Ini ada sebuah informasi teman-teman ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat untuk tahun ini ya teman-teman yang keterima P3K, terutama untuk nakes ya teman-teman ya. Jadi memang untuk yang nakes sama guru yang kemarin sudah, tapi guru ini belum ada pengumuman teman-teman ya. Nah, untuk yang nakes ini ada sebuah informasi ya tentang rincian gaji untuk teman-teman P3K yang merasa bingung berapa gajinya ya. Mulai dari dokter, apoteker, analis, kemudian perekam medis, perawat. Nanti akan kita bahas semuanya di sini teman-teman ya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari suara.com ya. Tenaga medis secara praktis memegang peranan krusial dalam menopang stabilitas negeri ini. Di masa pandemi beberapa waktu ke belakang, tak heran jika kemudian gaji dari tenaga kesehatan juga cukup membuat banyak orang penasaran melihat perannya selama ini. Tapi sebenarnya adakah daftar gaji P3K tenaga kesehatan yang valid? Jelas ada. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan P3K. Secara lebih detail, berikut penjelasan masing-masing profesi dan tingkatannya mengacu pada dokumen tersebut. Oke teman-teman, sebelum kita bahas untuk setiap jabatan teman-teman ya, ini kita ringkas saja ya. Tapi kita akan lihatkan tentang untuk peraturannya teman-teman ya. Nanti biar teman-teman valid. Oh ini berarti bisa kita lihat di peraturan presiden teman-teman ya. Oke, kita lihatkan ini teman-teman. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini teman-teman, jadi mengutip yang tadi ya teman-teman ya, jadi peraturan presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan teman-teman. Jadi ini bisa dibaca teman-teman ya, nanti kita akan lihatkan di bawah, nanti ada link downloadnya, nanti gratis teman-teman, jadi biar dipelajari sama teman-teman. Jadi biar nggak bingung, saya ini golongan berapa, kemudian profesinya apa. Nah, itu nantinya akan dilihat di sini nanti sesuai dengan peraturan perundang-undangan teman-teman ya. Nah, ini gaji P3K selanjutnya disebut gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada P3K sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Nah, ini saya baca singkat-singkat saja teman-teman ya. Nanti selanjutnya bisa dilihat sendiri teman-teman. Nah, nantinya tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas tunjangan keluarga. Ya, teman-teman nanti dapat tunjangan keluarga, pangan, jabatan struktural, fungsional, dan lainnya. Nah, nanti juga ada besaran tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Nah, oke, lanjut di terakhir ya teman-teman. Lah, ini ada rinciannya semua ya. Nanti bisa di download kemudian dibaca. Nah, ini ada golongan 1 sampai berapa ini teman-teman ya? Banyak. 4 sampai 8 sampai 12 teman-teman. Ada semuanya. Nah, nanti teman-teman tuh golongannya berapa? Nah, nanti bisa dilihat langsung. Nah, ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti ini akan saya ringkas untuk profesi khususnya tenaga kesehatan teman-teman ya. Jadi biar enak, oh ini profesi saya dokter, oh jadi langsung kelihatan. Oh ini berapa gajinya sesuai dengan golongan teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Oke teman-temanku sekalian, jadi ini gaji P3K dokter untuk setiap jabatan teman-teman ya. Untuk jabatan ahli pertama ya, dan jenjang pendidikan magister linier ya. Linier itu jadinya searah teman-teman ya. Jadi semuanya dokter, kemudian melanjutkan dokter S2-nya. Nah, itu linier namanya ya. Gaji yang diterima golongan 10 ini adalah
Antaranya 3.091.900 teman-teman ya, sampai 5.078.000 rupiah. Nah, ini nanti tergantung dari masa kerja teman-teman ya. Nah, nanti akan dilihat dari masa kerja teman-teman ya. Kemudian untuk jabatan ahli ya. Nah, ini untuk jabatan ahli muda dan jenjang pendidikan magister ya. Nah, untuk jabatan ahli untuk jabatan ahli muda dan jenjang pendidikan magister linier ya, gaji yang diterima golongan 11 ini adalah antara 3.222.700 sampai 5.292.800. Kemudian untuk jabatan ahli madya dan jenjang pendidikan magister linier, gaji yang diterima golongan 12 ini adalah 3.501.100 sampai 5.750.100. Jadi ini untuk gaji P3K untuk dokter di setiap jabatan teman-teman ya. Jadi teman-teman yang dokter bisa lihat di sini teman-teman ya. Sudah saya ringkas. Nah, jadi biar nanti teman-teman melihat ya. Oke, lanjut. Kemudian gaji P3K dokter gigi teman-teman. Nah, ini untuk jabatan ahli pertama dan jenjang pendidikan magister linier, gaji yang diterima golongan 10 ini adalah 3.091.000 sampai 5.778.000. Nah, jadi untuk dokter gigi teman-teman yang kemarin sudah lolos di dokter gigi ini adalah masuk di golongan 10 teman-teman ya. Jadinya nantinya gajinya seperti ini teman-teman ya. Oke, kemudian gaji P3K bidan teman-teman. Nah, ini untuk jabatan terampil dan jenjang pendidikan diploma 3 linear. Nah, untuk D3 teman-teman ya. Gaji yang diterima golongan 7 ini adalah sebesar 2.647.200 sampai 4.214.900. Jadi ini nanti tergantung dari masa kerja teman-teman ya. Kemudian untuk jabatan ahli pertama dan jenjang pendidikan diploma 4. Nah, untuk teman-teman diploma 4 ya. Gaji yang diterima golongan 9 ini adalah 2.966.500 sampai 4.972.000 rupiah teman-teman ya. Nah, kemudian untuk jabatan terampil dan jenjang pendidikan diploma 3 linear, gaji yang diterima golongan 7 ini adalah 2.647.200 sampai 4.214.900 teman-teman ya. Nah, kemudian untuk jabatan ahli pertama dan jenjang pendidikan diplomat 4 ya, gaji yang terima golongan 9 ini adalah 2.966.500 sampai 4.872.000 rupiah. Kemudian gaji P3K apoteker ya teman-teman ya. Jadi teman-teman apoteker ini untuk jabatan ahli pertama dan jenjang pendidikan magister linier, gaji yang diterima golongan 10 ini adalah 3.091.900 sampai 5.078.000 rupiah teman-teman ya. Kemudian gaji P3K asisten apoteker ya. Oh sorry teman-teman, tadi itu untuk gaji P3K perawat ya teman-teman ya. Ini jadi slide-nya kurang ini teman-teman ya. Nah, ini untuk gaji P3K perawat ya, untuk D3 dan diploma 4, nah seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian gaji asisten apoteker untuk jabatan terampil ya, dan jenjang pendidikan diploma 3 linear, gaji yang diterima golongan 7 ini adalah 2.647.200 sampai 4.214.900. Kemudian untuk jabatan ahli pertama dan jenjang pendidikan magister linier, gaji yang diterima golongan 10. Nah, ini untuk asisten apoteker 3.091.900 sampai 5.078.000. Jadi teman-teman nanti tergantung dari masa kerja teman-teman ya. Oke, kemudian gaji P3K terapis gigi dan mulut. Nah, ini untuk jabatan terampil dan jenjang pendidikan diploma 3 linear, gaji yang terima golongan 7 ini adalah 2.647.200 sampai 4.214.900. Kemudian gaji P3K Pranata Laboratorium Kesehatan ya, atau analis kesehatan.
Untuk jabatan terampil dan jenjang pendidikan diploma 3 linear ya, hampir sama teman-teman. Jadi 2.647.200 sampai 4.214.900 ya. Kemudian diploma 4 sama nantinya dapat 2.966.500 sampai 4.872.000 teman-teman. Nah, kemudian teman-teman dari teknisi elektromedis, untuk diploma 3 linear gaji yang diterima golongan 7 ini adalah 2.647.200 ya sampai 4.214.900. Jadi hampir sama untuk yang diploma 3 teman-teman ya. Untuk bidan, peranata lab, teknisi, perawat juga hampir sama. Nah, untuk gaji perekam medis, ini untuk gaji perekam medis diploma 3 linear gaji yang diterima nantinya dapat sama ya, 2.647 ya, golongan 7 juga sampai 4.214.900. Nah, kemudian diploma 4 atau sarjana linear gaji yang diterima golongan 9 ini ya. Jadi nanti kalau untuk diploma 4 bagi perekam medis nantinya dapat 2.966.500 sampai 4.872.000 teman-teman. Nah, oke teman-temanku sekalian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-temanku, khususnya tenaga kesehatan yang sudah lolos P3K. Bahwasanya ini sudah diterangkan gajinya semuanya mulai dari teman-teman sejawat ya, dari dokter, analis, elektromedis, perawat, bidan, perekam medis, semuanya sudah dibahas. Untuk tunjangan kinerja sudah bahas kemarin yang untuk sementara ya. Jadi untuk tukinya yang kemarin sudah ada pembahasan tentang tunjangan kinerja teman-teman ya. Oke teman-temanku sekalian, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan pengetahuan bagi teman-temanku baik kesehatan maupun non kesehatan teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui informasi yang terbaru di P3K dan PNS ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.